Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Biasjayani Putri Maksum dan dua teman saya yaitu Naila Sifa Ansaria dan Ainun Inaya. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang strategi 13. Yang kedua yaitu tentang contoh soal dari strategi 13. Yang ketiga yaitu soal dari teks 2. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan strategi ke-13 dalam listening TOEFL, yaitu fokus pada ungkapan ketidakpastian dan saran. Strategi ini penting karena biasanya pembicara dalam listening TOEFL menggunakan ungkapan tertentu untuk menunjukkan bahwa mereka sedang ragu atau sedang memberi saran. Selanjutnya yaitu contoh ungkapan ketidakpastian seperti isn't it, kemudian as far as I know, kemudian as far as I can tell. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa pembicara itu belum sepenuhnya yakin terhadap informasi yang disampaikan. Kemudian ada juga contoh ungkapan saran seperti why not dan let's. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya suatu ajakan. Jadi pada strategi ke-13 ini kita harus memperhatikan ungkapan yang menunjukkan ketidakpastian dan saran agar lebih mudah untuk memahami dan mengerjakan soal pada listening TOEFL. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua contoh soal listening tentang expressions of suggestion dan expressions of uncertainty. Dalam soal seperti ini, kita itu tidak hanya menerjemahkan kalimat saja, tetapi juga memahami maksud tersembunyi dari pembicara. Contoh soal pertama, expressions of suggestion. Percakapannya, Man, I'll never have time to type my paper tomorrow. Artinya, saya tidak akan punya waktu untuk mengetik tugas saya besok. Woman, why not do it now? Artinya, kenapa tidak dikerjakan sekarang? Lalu pertanyaannya ialah, what does the woman suggest? Apa yang disarankan oleh wanita tersebut? Jawaban yang benar adalah yang A, finishing the paper today. Kenapa jawabannya yang A atau A? Karena pada kalimat wanita terdapat ungkapan why not. Ungkapan why not tersebut termasuk ke dalam expression of suggestion, yaitu ungkapan untuk memberikan saran. Jadi, wanita itu sebenarnya sedang menyarankan, kerjakan saja sekarang atau kerjakan saja hari ini, karena pria tadi mengatakan bahwa besok dia itu tidak mempunyai waktu. Maka inti saran dari wanita itu adalah menyelesaikan tugas hari ini. Itulah sebabnya jawaban yang paling tepat adalah yang finishing the paper today. Nah, kenapa jawaban yang lain itu salah? Kalau dilihat dari yang B, not working on the paper now, artinya tidak mengerjakan tugas sekarang. Itu salah karena berlawanan dengan saran wanita. Wanita justru menyuruh pria itu mengerjakan sekarang, bukan tidak mengerjakan sama sekali. Jadi pilihan B itu bertentangan dengan expression of suggestion yang ada pada kalimat why not do it now. Yang C, never typing the paper, artinya tidak pernah mengetik tugas. Ini juga salah jawabannya karena wanita tidak menyuruh untuk berhenti atau tidak mengerjakan tugas. Dia itu hanya menyarankan waktu pengerjaannya dipindah menjadi sekarang. Jadi pilihan ini tidak sesuai dengan konteks percakapan. Yang D, taking time out from the paper now, artinya beristirahat dari tugas sekarang. Ini juga salah karena wanita tidak menyuruh istirahat. Kalimat why not do it now justru menunjukkan ajakan untuk mulai mengerjakan, bukan berhenti. Nah, yang kedua, contoh expressions of uncertainty. Sekarang contoh soal yang kedua. Percakapannya, Man, do you know anything about the final exam in physics? Artinya, apakah kamu tahu sesuatu tentang ujian akhir fisika? Woman, it's going to be rather difficult, isn't it? Artinya, sepertinya ujian itu akan cukup sulit ya. Pertanyaannya, what does the woman mean? Apa maksud dari wanita itu? Jawaban yang benar adalah yang C. She thinks that it might be hard. Artinya, dia berpikir bahwa ujian itu mungkin sulit. Kenapa jawabannya itu yang C? Karena pada kalimat wanita itu tadi terdapat isn't it.
Ini disebut tag question. Tag question digunakan untuk meminta persetujuan, memastikan sesuatu, atau menunjukkan bahwa pembicara belum benar-benar yakin. Jadi, wanita itu tidak mengatakan dengan pasti bahwa ujiannya sulit. Dia hanya merasa atau menduga bahwa ujian tersebut mungkin sulit. Selain itu, pada jawaban yang C terdapat kata might. Kata might menunjukkan kemungkinan atau ketidakpastian. Dan itu sangat sesuai dengan materi expressions of uncertainty. Kenapa jawaban yang lain itu salah? Yang jawaban yang A. The exam is not going to be too difficult. Artinya ujiannya tidak akan terlalu sulit. Ini jawaban salah karena bertolak belakang dengan ucapan wanita. Wanita tersebut justru mengatakan rather difficult, yang berarti cukup sulit. Jadi maknanya itu terbalik. Yang B, she's positive that it's going to be hard. Artinya dia yakin bahwa ujian itu akan sulit. Ini juga salah karena kata positif menunjukkan kepastian penuh. Padahal pada percakapan wanita itu tadi mengatakan take question, isn't it? Yang menunjukkan ketidakpastian, bukan keyakinan penuh. Jadi pilihan yang B terlalu pasti. Yang D, she has no idea about the exam. Artinya dia tidak tahu apa-apa tentang ujian itu. Ini juga salah karena wanita tetap memberikan opini tentang ujian tersebut. Dia tidak benar-benar tahu. Dia masih memiliki pendapat bahwa ujian itu mungkin sulit. Baiklah, selanjutnya saya Ainun Inayah akan menjelaskan tentang question of text 2. Jadi pada rekaman tersebut itu untuk soal nomor 1 itu ada dialognya antara man dan woman. Man, are we supposed to read all the chapter before the exam? Apakah kita harus membaca semua 10 bab sebelum ujian? Woman, as far as I can tell we are. Setauku atau sejauh yang bisa kufahami, iya. Untuk questionnya itu, what does the man mean? Apa maksud dari pria tersebut? Jadi yang mana jawaban yang paling benar? A, B, C, atau D? Yang termaksud, jadi yang jawabannya benar itu yang B. He thinks he know what the assignment is. Jadi dia merasa tahu apa tugasnya. Mengapa jawabannya B? Karena kunci utama dari soal ini tuh ada pada ungkapan as far as I can tell, yang artinya sejauh yang saya tahu. Ungkapan ini termasuk expression of uncertainty, yang berarti ungkapan ketidakpastian, yang artinya wanita itu tidak 100% yakin, tetapi berdasarkan informasi yang dia pahami, mereka memang harus membaca semua, yaitu 10 bab. Jawabannya B itu juga karena itu wanita itu tidak mengatakan dengan yakin penuh. Dia hanya merasa tahu tentang tugas, yaitu membaca 10 bab. Kenapa pilihan lain salah? Karena yang contoh jawaban yang A itu, yang artinya itu dia sangat yakin. Padahal dari ungkapan as far as I can tell itu menunjukkan tidak yakin sepenuhnya. Begitu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan dan dibenarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.